terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, jika Anda merasakan nyeri pada punggung bagian bawah, jangan sepelekan dan ketahui apa penyebabnya. Rasa nyeri pada punggung bawah memang menimbulkan rasa tidak nyaman dan bisa menghambat dalam menjalankan aktivitas setiap hari. Lantas apa sebenarnya yang menyebabkan nyeri punggung bagian bawah dan bagaimana penanganan atau pengobatannya? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Dr. Juliet Kristi Gunawan Umbas, spesialis neurologi selaku praktisi kesehatan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak Linda. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Baik. Baik, jadi Dr. Juliet ini praktiknya di Primaya Hospital Headtas nih ya, Dok ya? Iya. Baik, Dok, hari ini kita akan membahas mengenai nyeri punggung bawah, Dok. Bisa mungkin dijelaskan, Dok, sebenarnya apa sih penyebab umum dari nyeri punggung bawah ini, Dok? Silahkan. Oke, ya terima kasih Mbak Linda. Jadi nyeri punggung bawah pastinya kita sudah tahu dia nyeri pada area punggung bagian bawah. Kemudian biasanya distribusinya itu mulai dari pinggang dan kadang bisa menyebar sampai ke bokong. Jika sudah melibatkan struktur lain bisa menyebar sampai ke paha, lutut maupun bahkan sampai ke kaki. Nah, penyebabnya yang utama, jadi kita tahu dulu struktur-struktur yang ada di yang menopang tubuh kita pada dasarnya kenapa kita harus berdiri, yaitu pada dasarnya ditopang oleh tulang, kemudian ada otot, ada sendi atau bantalan tulang, dan ada juga di situ saraf dan pembuluh darah. Nah, penyebab nyeri punggung bawah itu utamanya adalah gangguan dari struktur-struktur tersebut. Oke, gangguan dari struktur-struktur tersebut. Ada otot, ada syaraf. Lantas bagaimana, Dok, membedakan bahwa nyeri punggung bawah yang dialami seorang pasien ini sakitnya karena otot atau karena syaraf, Dok? Silahkan. Kalau karena otot, otot itu yang membantu kita bisa bergerak, ya, menggerakkan segala sendi kita supaya kita bisa mencapai gerakan tertentu. Nah, kalau otot tentu saja diperberat atau gerakannya itu terganggu karena nyeri itu muncul karena diperberat dengan adanya gerakan yang dari otot-otot yang terjadi gangguan tersebut. Baik. Kemudian kalau gangguan pada saraf, nah untuk membedakannya dengan otot biasanya dia itu tidak dipicu dengan gerakan tertentu dan kadang nyerinya terus-menerus dan menjalar, kemudian disertai juga dengan kram, ada rasa kesetrum maupun adanya kelemahan. Oke, jadi bisa disimpulkan, Dok, kalau misalnya sakitnya karena otot, ketika melakukan gerakan tertentu, sakitnya itu muncul, Dok, ya? Iya. Sedangkan kalau syaraf, bahkan ketika tidak melakukan gerakan apapun tuh bisa muncul seperti itu saja? Iya. Oke, dan disertai dengan rasa kram seperti itu? Iya, kram, kesetrum, ada juga disertai dengan kelemahan. Kelemahan? Iya. Ini kelemahan dalam artian apa, Dok? Kelemahan itu misalnya biasanya kalau kita lakukan pemeriksaan fisik, ya, atau misalnya pada saat memegang benda atau kalau pada otot tangannya misalnya, kalau normalnya itu kita bisa menggenggam dengan kekuatan 100%. Kalau kelemahan pada saat mau memegang benda tersebut jatuh, tidak mampu memegang benda tersebut. Jadi kalau misalnya kemudian nyeri dikarenakan saraf, terjadi kelemahan seperti itu, ya, yang bisa dirasakan oleh para pasien. Jadi misalnya dia tidak sanggup, otot di belakangnya itu tidak sanggup untuk menopang orang tersebut berdiri, makanya orang tersebut tidak bisa berdiri. Oke, gitu. Jadi itu para pemirsa di luar sana yang mungkin ingin membedakan sakit nyeri punggung bawah akibat otot ataupun saraf, itu tadi yang sudah dijelaskan sama Dr. Juliet. Nah, Dok, lantas kemudian bagaimana gejala ataupun tanda-tanda yang muncul ketika seseorang ini mengalami nyeri punggung bawah, Dok? Jadi pada dasarnya penyebab yang paling banyak kan karena ada kelemahan otot atau gangguan pada otot. Maksud saya, jadi pada dasarnya akan terjadi kaku pada otot,
Kemudian jika sudah melibatkan saraf, akan menyebabkan munculnya nyeri seperti kram, kesemutan, kelemahan yang sampai membuat orang tersebut sulit untuk berdiri. Oke, jadi nyeri punggung bawah ini ternyata bisa juga menyebabkan orang sulit berdiri ya dok ya? Iya. Itu kemudian kenapa kemudian mereka mencari tenaga medis untuk secara profesional memperbaiki penyakit mereka. Nah dok, lantas kemudian buat para pemirsa yang menyaksikan mungkin udah para ini dok, udah para pusing, aduh saya ini sering mengalami nyeri punggung bagian bawah seperti itu. Agar mereka bisa membedakan ini nyeri punggung yang kronis atau nyeri punggung biasa, bagaimana caranya dok? Silahkan. Oke, kalau masih terjadi dalam hitungan, misalnya baru pertama kali dialami dan berlangsung sekitar hitungan hari atau sampai beberapa minggu, misalnya 2 atau 3 minggu, itu disebut sebagai nyeri yang akut. Oke, paling banyak kasusnya nyeri akut. Kemudian kalau misalnya sudah berkelanjutan lebih dari 2 sampai 12 minggu ke atas, itu merupakan kategori nyeri punggung bawah yang kronis. Sudah kronis. Iya. Jadi buat para pemirsa di luar sana yang merasa punya penyakit punggung selama hampir 12 minggu, itu ternyata sudah masuk dalam kategori yang kronis seperti itu. Nah dok, lantas kemudian apakah faktor usia ataupun faktor umur ini juga menjadi salah satu penyebab nyeri punggung bawah dok? Oke, faktor usia memang merupakan salah satu faktor risiko yang akan memperberat adanya gejala nyeri punggung bawah. Namun sebenarnya hal tersebut bisa dicegah seperti itu. Bisa dicegah dengan cara seperti apa dok? Ya tentu saja dengan pola hidup yang sehat ya. Jangan malas gerak seperti itu. Jadi yang walaupun ada tulang di situ, tapi otot sangat berperan penting untuk mencegah keluhan nyeri punggung bawah. Makanya untuk mencegah nyeri punggung bawah, salah satu latihan yang penting adalah untuk memperkuat otot-otot pada punggung kita. Jangan cuman otot tangan ataupun otot kaki, tapi yang menopang tubuh kita itu sumbu yang paling penting itu adalah di daerah punggung bawah, yaitu daerah lumbal. Ya, jadi otot-otot di situ cukup penting juga untuk dilakukan peregangan maupun untuk menambah massa otot atau kekuatan otot di sekitar situ. Ini jadi menarik sekali ya, bahwa ternyata pergerakan itu jangan hanya di tangan atau di kaki, tetapi juga di bagian punggung seperti itu. Lantas kemudian gerakan-gerakan seperti apa yang bisa mendukung, apalagi kalau tangan kan udah biasa ya dok ya, ataupun kaki, tapi kalau punggung ini mungkin banyak yang bingung seperti apa kemudian gerakan yang harus diterapkan. Namun kita akan membahas hal tersebut dok. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum ada kita. tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati.
Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dr. Juliet Kristi Gunawan dari Primaya Hospital Hertasning. Dok, kita tadi membahas banyak mengenai bagaimana kemudian penyakit nyeri punggung bawah yang biasanya ada di pasien. Lantas dok, bagaimana penanganan dan juga pengobatan yang akan dilakukan jika kemudian pasien datang ke Primaya Hospital dengan ada keluhan sakit punggung bawah, dok? Silahkan. Oke, jika sudah sampai datang ke rumah sakit berarti mungkin nyerinya sudah berlangsung minimal lebih dari 3 hari atau bahkan 1 minggu ya. Jadi pada dasarnya pemeriksaan seperti biasa yang akan dilakukan oleh dokter, yaitu kita melakukan wawancara, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, dan arah penyakitnya itu ke arah mana, yaitu otot kah atau sudah melibatkan saraf atau tidak, dan akan membutuhkan mungkin pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang akan menunjang apakah sudah kena saraf atau tidak. Namun kalau yang hanya melibatkan otot itu sebenarnya sangat mudah diidentifikasi hanya dengan kita melakukan gerakan-gerakan tertentu sesuai dengan otot yang terlibat. Nah, jika sudah mengenai saraf, mungkin akan dilakukan pemeriksaan tambahan. Misalnya yang paling ringan, apalagi kalau sudah ada riwayat, misalnya kalau datang orang tua, kemudian ada riwayat jatuh, nah itu merupakan satu red flag. Jadi bisa terjadi ada patah tulang pada tulang belakang, dan itu merupakan salah satu yang berbahaya ya kalau sudah terjadi patah tulang. Ya tentu saja akan menyebabkan kelemahan pada otot-otot dan saraf sehingga orang tersebut tidak bisa berdiri. Kemudian ada pemeriksaan lain yang bisa dilakukan di Primaya Hertasning adalah CT scan. Kemudian jika perlu bisa dilakukan MRI, atau jika memang sudah ada kelemahan pada kedua tungkai bawah atau kaki, bisa juga ditunjang dengan dilakukan pemeriksaan EMG, mengetahui aliran listrik pada saraf. Banyak kemudian dok yang pasien-pasien di luar sana yang menganggap remeh untuk sakit punggung bawah ini. Lantas kemudian apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemirsa bahwa mengapa kondisi ini tidak boleh dianggap sepele, dok? Kenapa tidak bisa dianggap sepele? Karena jika terjadi nyeri, otomatis kita akan jadi malas gerakan. Sedangkan otot-otot yang ada di punggung kita itu sebenarnya harus selalu digunakan. Kalau pada saat nyeri kita terlalu banyak istirahat, misalnya otot tersebut semakin lama akan semakin mengecil dan akan memperberat gejala nyerinya, dan akan membuat kita menjadi lebih lemah, dan lemahnya bisa sampai ke kaki. Begitu kalau otot di belakang mengecil, otomatis punggung kita ini ada bantalannya di antara tulang belakang itu. Otot yang ada mempertahankan supaya bantalan tersebut ketebalannya normal. Kalau otot semakin mengecil, otomatis akan menyebabkan penyempitan pada ini, jadi akan menyebabkan penyakit yang lebih lanjut, misalnya penjempitan pada saraf yang biasa kita kenal dengan HNP seperti itu. Jadi itu kenapa kemudian buat para pasien di luar sana yang kemudian mengalami nyeri punggung bagian bawah itu jangan dianggap sepele, dok ya, karena ternyata runtutan rantainya ke belakang ternyata sangat besar efeknya, efek domino ke belakangnya. Apalagi kalau disertai dengan riwayat trauma, misalnya jatuh atau nyerinya disertai dengan demam. Seperti itu. Nah, lantas dok, bagaimana tingkat keparahan penyakit nyeri punggung bawah ini? Apakah kemudian mulai dari sakit biasa hingga sangat sakit parah, dan apa yang terjadi jika ini dibiarkan? Sepertinya kita sudah bahas tadi yang seperti itu, jadi akan menyebabkan pengecilan otot, kemudian ototnya jadi lemas, jadi menyebabkan kita tidak mampu untuk menggunakan otot tersebut. Butuh berapa lama waktu, dok, untuk penanganan nyeri punggung bagian bawah ini jika kemudian mereka datang ke Primaya Hospital? Tergantung dari penyebabnya. Kalau yang paling banyak adalah ditemukan karena gangguan pada otot ya. Jadi kalau gangguan pada otot biasanya itu tidak membutuhkan proses yang lama. Namun jika sudah
jika sudah terjadi pengecilan otot, maka perlu dilakukan dengan kombinasi dengan terapi lain. Misalnya kita kerjasama dengan dokter rehabilitasi medik atau dengan fisioterapis untuk supaya ototnya dikembalikan lagi fungsinya seperti semula. Oke. Seperti itu. Apakah kemudian ada kemungkinan untuk operasi, Dok, dengan adanya gejala sakit punggung bawah ini? Oke, jika sudah melibatkan misalnya ada patah tulang, kemudian melibatkan bantalan pada celah sendi tulang belakang, nah itu mungkin akan ada pertimbangan operasi tergantung dari derajat penyakit tersebut. Begitu. Baik, tadi menarik sekali yang Anda katakan bahwa bisa bekerja sama juga dengan dokter fisioterapi. Lantas apakah memang ada alternatif pengobatan seperti misalnya akupuntur ataupun terapi alternatif yang lainnya, Dok? Oke. Ada, jadi jika memang masalahnya pada otot, itu yang paling simpel yang bisa kita lakukan di Primaya Hospital Hertasning. Jadi kalau pasien tersebut saya temukan ada tegang otot, jadi biasanya saya langsung lakukan penanganan berupa dry needling. Jadi dia menggunakan juga memang jarum akupuntur yang akan gunanya untuk melemaskan otot-otot tersebut. Nah, kemudian jika memang ada kelemahan, yaitu kita kerjasama dengan bagian fisioterapi. Seperti itu. Oke, Dok, kalau kita berbicara mengenai penyebab-penyebab terjadinya sakit punggung bagian bawah ini, Dok, apakah kemudian aktivitas sehari-hari seperti kebiasaan duduk terlalu lama ataupun kurang aktivitas itu bisa menyebabkan hal ini, Dok? Iya, betul sekali bisa. Jadi terutama pada pasien yang pekerjaannya sebagai orang kantoran atau karyawan di kantoran, kan kebanyakan pekerjaannya adalah duduk di depan komputer. Jadi biasanya diperhatikan juga apakah kursinya itu ergonomis yang sesuai menopang kita punya struktur tulang belakang. Jadi rata-rata sih kalau terutama di Primaya sudah mendukung hal tersebut. Jadi kursinya sudah ergonomis. Nah, namun walaupun kursinya sudah ergonomis, tetap harus diselingi jika sudah duduk sekitar 30 sampai 60 menit, harus diselingi dengan misalnya berdiri atau berjalan sebentar, kemudian melanjutkan pekerjaan kembali. Baik, sakit punggung bagian bawah ini memang bisa dikatakan menjadi penyakit yang umum di kalangan masyarakat, Dok. Apakah dengan banyaknya kemudian orang yang mengalami penyakit ini, tidak bisa dipungkiri akan ada self-diagnosa, Dok. Mereka kemudian misalnya mengonsumsi obat anti nyeri secara berkepanjangan. Mungkin himbauan apa yang bisa Anda berikan mengenai hal tersebut, Dok? Oke, sebenarnya tidak ada masalah ya. Jika memang nyerinya baru pertama kali dialami, memang penanganan awalnya yang di rumah bisa mengonsumsi obat-obatan yang bisa dibeli bebas berupa paracetamol ataupun ibuprofen. Itu bisa, namun jika sudah minum sekitar 3-5 hari namun nyeri tidak kunjung membaik, sebaiknya konsultasi dengan dokter. Jangan dikonsumsi terus-menerus karena nanti ada penyakit yang lain lagi yang bisa timbul kalau obatnya dikonsumsi terus-menerus. Jadi memang ada gejala lain yang bisa timbul jika obatnya dikonsumsi terus-menerus ya, Dok. Iya. Untuk obat anti nyeri, apakah ada efek samping jika dikonsumsi secara jangka panjang, Dok? Oke, kalau sebenarnya kalau paracetamol sebenarnya cukup aman, tapi kalau untuk berkepanjangan kan sebenarnya tidak baik. Kemudian ibuprofen juga itu merupakan salah satu obat antiinflamasi. Jadi kalau antiinflamasi yang dikonsumsi terus-menerus bisa menyebabkan adanya peradangan pada lambung yang menyebabkan gastritis atau GERD itu bisa terjadi, atau perdarahan pada saluran cerna jika terus-menerus dikonsumsi. Jadi apa yang terus-menerus ataupun apa yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik ya, Dok ya. Itu kemudian himbauan kepada para pemirsa di luar sana. Dan yang terakhir, Dok, mungkin apakah faktor lain, gejala-gejala seperti kelebihan berat badan atau obesitas ini juga berpengaruh kepada nyeri punggung bagian bawah, Dok? Ya, benar. Jadi seseorang itu sudah memiliki berat badan ideal tertentu, makanya berat badan ideal itu yang pas untuk tubuh kita, pas untuk otot-otot kita untuk menopang tubuh kita. Jika berlebih, nah itu bisa memperberat gejala nyeri punggung. Kalau faktor lain, Dok, seperti faktor keturunan atau genetik, apakah berpengaruh? Keturunan ya, ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa menyebabkan atau memperberat gejala tersebut. Misalnya ada riwayat di keluarga yang adanya radang pada sendi tulang belakang atau
penyakitnya itu disebut dengan ankylosing spondylitis. Nah itu bisa, itu gangguan pada genetik yang menyebabkan radang pada sendi tulang belakang. Terus adanya skoliosis itu juga bisa menyebabkan atau memperberat gejala nyeri punggung bawah. Baik, kita juga akan membahas banyak dok mengenai pencegahan yang bisa dilakukan oleh pemirsa di rumah agar tidak terjangkit penyakit sakit punggung bagian bawah. Kita akan bahas hal tersebut, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dr. Juliet dari Primaya Hospital Hertasning. Dok, tadi kita sempat membahas juga bagaimana kemudian pergerakan otot yang tidak maksimal di bagian punggung itu kemudian bisa menyebabkan nyeri punggung bagian bawah. Lantas dok, latihan-latihan apa yang bisa dilakukan ataupun tips-tips yang bisa Anda bagikan kepada pemirsa di luar sana? Gerakan-gerakan seperti apa yang bisa menunjang otot di bagian punggung bawah? Silahkan dok. Oke, jadi pada dasarnya untuk lakukan latihan pada otot itu kita bagi dua menjadi peregangan dan penguatan otot. Kalau di peregangan otot, hal ini sangat baik jika terjadi nyeri ya. Jadi perlu dilakukan peregangan otot. Posisi yang paling pertama itu yang paling mudah, mungkin bisa dibantu nanti ditampilkan gambarnya. Yang pertama adalah knee to chest. Jadi itu gerakannya seperti kita memeluk kedua lutut. Oke, boleh menghadap ke atas atau ke samping. Kemudian ada namanya child pose. Biasanya kalau ya, bagi yang sering lakukan olahraga atau yoga atau pilates itu pasti akan melakukan gerakan ini, yaitu child pose. Kemudian cat cow stretch. Jadi ya nanti pemirsa bisa lihat gambarnya di samping ini. Kemudian kalau untuk penguatan otot, yang paling mudah dilakukan itu adalah gerakan pelvic tilt. Jadi bisa sambil berbaring, kemudian melakukan gerakan mengangkat panggul secara perlahan. Kemudian kalau yang lebih tinggi lagi itu ada namanya posisi bridge. Nah itu panggul, posisinya kita itu seperti berdiri, kemudian sedikit menekukkan lutut, kemudian mengangkat kedua panggul sampai batas maksimal yang bisa kita mampu. Kemudian ada namanya bird dog position, jadi kita seperti merangkak, kemudian bersamaan mengangkat tangan dan kaki. Misalnya tangan kiri, kemudian kita mengangkat kaki yang sebelah kanan.
ataupun sebaliknya pada saat mengangkat tangan yang kanan, kaki yang kiri diluruskan ke belakang. Mungkin nanti pemirsa bisa lihat gambarnya di samping. Oke, jadi itu tadi latihan-latihan yang bisa dilakukan sendiri oleh pemirsa di rumah. Seberapa sering kita harus melakukan peregangan ini, Dok? Kalau mau yang simple ya, yang paling gampang 5-10 kali sehari, kemudian bisa lakukan misalnya 2 kali pengulangan. Boleh, atau dilakukan bersamaan setelah atau sebelum melakukan olahraga yang rutin kita lakukan. Baik. Saya rasa kalau pemirsa di rumah rajin olahraga pasti kurang lebih sudah tahu posisi tersebut. Oke. Nah, Dok, lantas kemudian apa pantangan tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh penderita nyeri punggung bawah, Dok? Oke, yang tidak boleh dilakukan ya. Jadi pada dasarnya kalau untuk mencegah memperberat, jadi kita harus memperbaiki postur tubuh kita pada saat misalnya duduk atau berdiri, mempertahankan posisi yang baik. Kemudian jika memang diperlukan, misalnya sudah ada gangguan pada saraf atau gangguan bantalan pada tulang belakang, ya bisa dibantu dengan penggunaan korset lumbal. Kemudian hindari mengangkat beban yang terlalu berat. Jika memang harus mengangkat beban yang berat, posisi atau cara mengangkatnya harus benar. Sebenarnya nggak ada larangan kita mengangkat benda berat, tapi jika posisinya benar itu bisa atau sah-sah saja dilakukan. Kemudian tentu saja olahraga teratur ya. Kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi. Oke. Nah, Dok, tadi disinggung juga makan makanan sehat dan bergizi. Apa pola makan atau kekurangan gizi seperti kekurangan kalsium atau vitamin D ini berperan dalam memperburuk atau memicu sakit punggung bagian bawah, Dok? Oke, bisa. Pada dasarnya penelitian terakhir katanya semua orang Indonesia itu rata-rata kekurangan vitamin D. Jadi yang akan menyebabkan misalnya tidak pada usia muda tapi akhirnya pada usia misalnya sudah 50-60 akan menyebabkan adanya kasus atau meningkatkan kasus osteoporosis. Baik. Nah, osteoporosis juga akan menyebabkan atau merupakan faktor risiko yang memperberat gejala penyakit nyeri punggung bawah. Fasilitas-fasilitas apa, Dok, yang tersedia di Primaya Hospital Hertasning untuk menangani penyakit ini? Kalau saat ini yang ada untuk menangani penyakit ini, jadi misalnya kalau penanganan di tempat yang bisa kami lakukan tata laksana nyerinya itu berupa injeksi lokal maupun dry needling untuk melemaskan otot. Kemudian jika memang diperlukan kita akan kerjasama atau rawat bersama dengan bagian fisioterapi. Baik. Seperti itu. Buat para pemirsa mungkin, Dok, yang ingin melakukan konsultasi lebih lanjut bersama dengan Dr. Juliet, mereka harus ke Primaya Hospitalnya. Mungkin bisa diceritakan jadwalnya seperti apa, Dok? Oke, kalau jadwal saya rata-rata kalau setiap hari untuk polineurologi itu ada dari Senin sampai hari Sabtu. Jadi ada dari jam 8 sampai jam 9 malam. Kalau mau bertemu dengan saya di Senin sampai Jumat siang dari jam 8 pagi sampai jam 15, kemudian di hari Selasa, Rabu, Kamis itu ada sampai dari siang sampai malam. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Juliet sudah bergabung bersama kita memberikan edukasi dan juga pendidikan dan informasi kepada para pemirsa di luar sana mengenai bagaimana kemudian nyeri punggung bawah ini sangat berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari dan jangan ataupun tidak boleh dianggap sepele. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Primaya Hospital Hertasning yang sudah bekerja sama dengan kami menghadirkan informasi yang sangat luar biasa ini. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.